Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bese Nuril Hikmah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Kolaka, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 batch 3 di UIN Dato Karama Palu. Hari ini saya akan menyajikan sebuah video praktik pembelajaran. Video praktik pembelajaran ini merupakan salah satu video untuk memperoleh nilai uji kinerja. Berikut biodata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir ke sekolah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap ya. Saya mau cek dulu. Silahkan kalau ada sampah di sekitar meja atau di bawah lantai, silahkan dipungut dulu. Udah bersih? Nah, pakaiannya udah rapi belum? Udah rapi. Dan siapkan alat belajarnya. Siapkan dikeluarkan semua alat belajarnya. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ian Aprilianti, Hadir Bu. Putri Samsul Gani, Hadir Bu. Getsa Samira. Sakit. Sakit ya? Mudah-mudahan Getsa diberikan kesembuhan supaya bisa bergabung lagi dengan kita. Amin. Asmaul Husna, Hadir Bu. Irma, Ibu. Untuk kegiatan literasi kita hari ini, kita akan membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Ya. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Bisa kita mulai? Bisa. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir
cerita sebelumnya? Ada. Ya, apa ya? Sifat-sifat wajib. Oh iya, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. Ya, yang pertama apa? Tabligh. Apa lagi? Amanah. Disiplin. Ya, masih ingat semua ya? Oke. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang hormat dan patuh pada orang tua. Kira-kira bagaimana ya cara menghormati orang tua? Ya, seperti apa menghormati orang tua itu? Ada yang bisa jawab? Ya, Loviana, silakan. Mendengarkan perkataan orang tua. Ya, mendengarkan. Membantu orang tua di rumah. Bagus sekali. Mendoakan selalu pada orang tua. Bagus. Lagi? Tidak durhaka kepada orang tua, bagus sekali ya. Jadi itu cara menghormati orang tua ya. Jadi hari ini materi kita tentang hormat dan patuh pada orang tua, ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi guru nanti akan mengorientasi kalian kepada sebuah masalah, lalu kalian akan mendiskusikan masalah-masalah tersebut dalam LKPD, lalu presentasikan di depan kelas ya. Oke. Coba diperhatikan di layar berikut ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama 1.6, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 2.6, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. 3.6, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.6, menyajikan kaitan antara ketauhidan dan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai melalui diskusi, melalui tayangan video, dan melalui metode ceramah sebentar, diharapkan kalian dapat meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama, meningkatkan rasa hormat dan patuh kepada orang tua, menampilkan sikap taat dan patuh kepada orang tua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, diharapkan kalian dapat 1. Memahami cara berbuat baik, hormat, patuh kepada orang tua dengan tepat dan bertanggung jawab. 2. Menganalisis makna hormat dan patuh pada orang tua berdasarkan Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. 3. Menyajikan cara berbuat baik kepada orang tua yang baik masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. 4. Menunjukkan hikmah hormat dan patuh pada orang tua, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 gambar di layar. Gambar pertama, gambar apa ya? Seorang anak yang sedang memerintahkan ibunya. Oke, seorang anak yang sedang memerintahkan ibunya. Memerintahkan apa ya? Ya, melakukan sesuatu. Ya, bagaimana kira-kira interpretasi kalian melihat gambar ini? Anak berada di atas, berdiri, kemudian di bawahnya ada orang tua atau ibunya yang sedang memohon-mohon. Ada yang bisa menginterpretasikan ini? Gambar ini? Ya, perilaku hormat atau tidak hormat ini pada orang tua? Tidak hormat. Terus gambar di sampingnya gambar apa? Iya, ada orang yang sedang dibakar ya.
Ya. Kira-kira apa kaitan antara gambar pertama dan gambar kedua? Ada? Ya, Lopiana silakan. Gambar pertama dan gambar kedua yaitu di gambar pertama diperlihatkan seorang anak yang memerintahkan ibunya sesuai kehendak dan keinginannya. Betul, ya. Menurut saya itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Nah, keterkaitan dalam gambar kedua yaitu ketika seseorang tidak patuh kepada kedua orang tua atau memerintah, dia akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat. Contohnya seperti penyiksaan yang terdapat pada gambar kedua. Bagus sekali, tepuk tangan buat Lopiana. Jadi jelas ya, perilaku tidak hormat kepada orang tua akan melahirkan atau akan menimbulkan dampak seperti yang di samping ini ya, gambar berikut ya. Oke, sekarang perhatikan gambar kedua. Nah, ini kontras dengan gambar pertama kan? Nah, gambar ini apa ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Seorang anak yang sedang menggendong ibunya. Ibunya ini sekarang dalam keadaan sakit ya, sakit, tidak berdaya, dan terlihat anak tersebut sangat menyayangi ibunya ya. Oke, ini bagus atau tidak? Kalau berlaku menghormati dan baik terhadap orang tua ya. Terus gambar di sampingnya apa? Wah, itu surga. Oke. Sesuatu yang indah. Jadi apa kaitan antara gambar yang pertama dengan gambar berikutnya? Ada lagi yang mau menjelaskan? Husna, ya bagus, Husna silakan. Di gambar pertama, seorang anak yang merawat ibunya dengan senang hati, merawatnya ketika sakit. Ya. Sementara di gambar kedua, sebuah gambar surga atau kenikmatan akhirat nanti. Hubungan antara keduanya itu ketika anak merawat orang tuanya dengan sepenuh hati, maka balasan yang akan dia dapatkan di akhirat nanti adalah surga. Masya Allah, amin ya. Tepuk tangan buat Husna. Baik. Definisi hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan dan sebagainya, sebagai bentuk terima kasih atas apa yang diterima atau apa yang dirasakan. Itu pengertian hormat. Sedangkan pengertian patuh adalah, coba dibaca Irma. Patuh adalah sikap Setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam perlakuannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur dan bertanggung bertanggung jawab. jawab. Oke, coba perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi KI untuk kelas 11 tingkat SMK dan SMA sederajat tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua, mengikuti cara berbakti kepada kedua orang tua, dan hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebagai muslim yang baik, tentu kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Karena di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah, akan tetapi juga memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Isra. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
tadullu ila rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Di samping lain ada sebuah hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, silakan berdiri. Ya, ayo, biar lebih semangat kita tepuk PPK dulu. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan menyanyikan sebuah video tentang perilaku tidak hormat kepada orang tua. Silakan disimak baik-baik. Setelah kita menyimak videonya, kita akan melihat atau mengorientasi pada masalah, ya. Selanjutnya datang dari seorang anak di Bantul, Jakarta yang ditangkap polisi setelah melaporkan ibu kandungnya akibat menjual seluruh perabotan rumahnya. Pelaku menjualnya demi memberikan hadiah untuk kekasihnya. Korban atau ibu pelaku berubah pikiran dan berniat mencabut laporan, maka polisi akan menghentikan proses penyidikan karena kasus ini merupakan delik aduan dan bukan Kompas TV. Oke, sudah disimak videonya tadi? Sudah. Tadi Bu perhatikan ada yang senyum-senyum. Ada juga yang geleng-geleng kepala. Menurut kalian, guru tanya dulu, sikap yang ditunjukkan anak pada video ini bagus atau tidak? Tidak. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua atau bukan? Bukan. Bukan. Ibu, judulnya ibu polisikan anaknya karena kesal sang anak menjual isi perabotan dalam rumah dijual, mulai dari genteng, lemari, kulkas, demi apa? Demi pacarnya yang baru dikenal 1 bulan. Akhirnya ibunya kesal mempolisikan anaknya. Apakah perilaku anak tersebut bisa ditiru? Tidak ya, tidak boleh ditiru. Kenapa? Karena membuat orang tua kita menjadi sengsara. Orang tua sudah banting tulang kerja cari nafkah untuk kebutuhan makan, anak malah menjual tanpa memikirkan dampak dari perilaku yang dia lakukan. Jadi perilaku yang harus dicerminkan seorang anak kepada orang tua itu seperti apa? Ada yang mau komentar? Harusnya seperti apa? Membantu orang tua. Ya, yang pertama membantu orang tua. Kalau orang tua kita misalnya hidup dalam keadaan kurang, ya anak harus ikut membantu orang tua. Ya, kan banyak di luar sana yang anak-anak itu yang sambil kuliah atau sambil sekolah sambil membantu orang tua, pulang dari sekolah lanjut lagi ke pasar membantu orang tuanya mencari nafkah, ya, atau mencari uang. Nah, itu yang bagus seperti itu. Kalau orang tua belum sanggup memberikan apa yang kita inginkan, ya, misalnya kita pengen handphone baru, misalnya kita pengen motor baru, tapi orang tua belum sanggup memenuhi kebutuhan tersebut, maka sikap kita harus sabar, ya, harus sabar. Kita harus melihat kondisi keuangan atau kondisi ekonomi keluarga kita, ya, jangan ditiru ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengorientasi kalian pada masalah
masalah-masalah yang ada ini. Silahkan kalian baca. Masalah pertama, sekarang ini banyak sekali berita tentang kekerasan atau penganiayaan seorang anak terhadap orang tuanya. seperti memukul, melukai, bahkan ada yang sampai membunuh orang tua. Latar belakang tindak kekerasan tersebut sangat beragam, baik dari anak yang meminta uang lalu tidak terpenuhi atau mengharapkan sesuatu namun tidak sesuai keinginannya. Pertanyaannya, 1. Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? 2. Faktor apa yang menyebabkan tindak kekerasan anak terhadap orang tua? Itu masalah pertama, akan dibahas oleh kelompok 1. Sebentar ya. Masalah kedua silakan dibaca, Loviana. Masalah kedua. Masalah kedua, besarnya pengaruh globalisasi menyebabkan banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Banyak orang tua yang sudah lansia dan uzur tidak dirawat dengan baik. Karena kesibukan pekerjaan, sang anak mencari cara agar orang tua mereka ada yang mengurus. Sebagian mereka menitipkan orang tua ke panti jompo. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Setuju atau tidak? Setujukah kamu mengenai anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo? Masalah kedua, bagaimana sebaiknya sikap anak terhadap orang tua pada masalah di atas? Oke, terima kasih, Loviana. Selanjutnya masalah ketiga. Di sebuah desa, Pak Yunus adalah tokoh masyarakat. Dia berencana membangun musola di desa tersebut. Dia telah mewakafkan tanah miliknya untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah. Namun, sebelum niat baiknya terlaksana, Pak Yunus meninggal dunia. Pertanyaannya, jika kalian menjadi anak dari Pak Yunus, apa yang akan kalian lakukan? Pertanyaan kedua, menurutmu bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal? Sudah? Ya, dipahami? Silakan berbagi kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan kelompok 1, ya, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan duduk saja dengan kelompok yang dekat dulu. Di kelompok 4. Ya, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD sesuai dengan masalah-masalah yang sudah kita baca di atas. Setiap kelompok akan membahas masalah yang Bu Guru tentukan. Ya, diskusikan. Setelah didiskusikan, dipresentasikan di depan kelas, ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Untuk kelompok 1, masalah pertama coba dibaca baik-baik. Saat ini banyak sekali berita tentang kekerasan atau penganiayaan seorang anak terhadap orang tuanya, seperti memukul, melukai, bahkan membunuh orang tuanya. Latar belakang kekerasan tersebut sangat beragam, baik dari anak yang meminta uang lalu tidak dipenuhi atau mengharapkan sesuatu namun tidak sesuai keinginannya. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Setujukah? Tidak. Kira-kira sikap anak tersebut ini termasuk sikap menghormati orang tua atau tidak? Tidak. Nah, jelaskan alasannya. Terus faktor apa yang menyebabkan sehingga tindak kekerasan itu bisa terjadi terhadap orang tua? Silakan didiskusikan dulu. Seorang anak yang karena kesibukannya sehingga dia memilih menitipkan orang tuanya yang sudah jompo atau sudah sepuh atau sudah lansia ke panti jompo. Setujukah kalian dengan sikap anak tersebut? Tidak. Kalau tidak setuju, alasannya apa?
didiskusikan dengan temannya ya. Kemudian bagaimana sebaiknya sikap anak terhadap orang tua dalam menghadapi masalah di atas. Kalau anaknya sibuk terus orang tuanya tidak ada yang menjaga di rumah, terus bagaimana kira-kira solusinya? Coba didiskusikan dengan temannya ya. Pertanyaan untuk kelompok 3. Ada seorang tokoh masyarakat yang hidup di satu desa namanya Pak Yunus. Nah, dia punya harapan atau keinginan membangun musola ya. Nah, dia sudah mewakafkan tanahnya, tapi qadarullah dia meninggal sebelum keinginannya tercapai. Nah, sebagai anaknya, contohnya, kira-kira sikap kita seperti apa? Apakah meneruskan perjuangan atau keinginan orang tua kita, atau bagaimana menurut kalian? Iya, coba bagaimana solusinya? Jelaskan menurut kalian apa yang harus dilakukan. Udah? Bagaimana? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai kerja kelompoknya? Alhamdulillah. Berarti saatnya kalian menyajikan hasil karya atau hasil diskusi kalian di depan. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1. Ya udah, kelompok 1 duluan deh. Busna dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah pertama, sekarang ini banyak sekali berita tentang kekerasan atau penganiayaan seorang anak terhadap orang tuanya, seperti memukul, melukai, bahkan ada sampai yang membunuh orang tua. Latar belakang tindak kekerasan tersebut sangat beragam, baik dari anak yang meminta uang lalu tidak dipenuhi atau mengharapkan sesuatu namun tidak sesuai keinginannya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Baik, jawaban yang pertama yaitu menurut kami tidak setuju. Itu perbuatan durhaka kepada orang tua. Jika orang tua belum bisa memenuhi keinginan kita, hendaknya kita bersabar dan hendaknya kita membantu orang tua meringankan pekerjaannya. Sekian dari kami, apakah Iya, silahkan ditanggapi. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi temannya dari kelompok 1? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok 3 dulu ya. Silahkan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah ketiga, di sebuah desa, Haji Yusuf adalah tokoh masyarakat. Dia berencana membangun musola di desa tersebut. Dia telah mewafatkan tanah miliknya untuk dipergunakan sebagai tempat berdirinya musola. Namun sebelum niat baiknya terlaksana, ternyata Haji Yusuf meninggal dunia. Pertanyaannya, jika kalian menjadi anak dari Pak Yusuf, apa yang kalian lakukan? Kami akan berusaha meneruskan apa yang sudah diniatkan oleh orang tua, yaitu membangun musola. Sekian dari presentasi kami. Coba kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Kelompok 3? Menurut saya, Bu, Silakan Lopiana. baik, tanggapan saya, menurut saya itu sudah benar karena kita sewajibnya melaksanakan wasiat yang telah diberikan oleh orang tua kita yang telah tiada. Oke, terima kasih Lopiana. Terima kasih juga untuk kelompok 3 ya. Silakan duduk kembali.
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah kedua, pesatnya pengaruh globalisasi menyebabkan banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Banyak orang tua yang sudah sepuh dan suruh berlantar. Banyak anak yang tidak bisa merawat orang tuanya. Sebagian mereka menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Setuju atau tidak? Setujukah kamu mengenai anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo? Jawabannya, kami tidak setuju karena tugas seorang anak adalah menjaga dan merawat orang tuanya ketika usia memasuki lansia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi hasil penyajian kelompok 2? Tidak ada? Berarti jelas ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan turun kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, kalian sudah melakukan diskusi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya Ibu akan membagikan instrumen penilaian diri dan penilaian antar teman. Silahkan diisi, dibaca baik-baik ya. Silahkan Bu Guru akan bagikan satu persatu ya. Bagaimana? Sudah diisi instrumennya? Sudah. Instrumen penilaian antar temannya sudah dijawab? Sudah. Nah, kalau begitu silahkan dikumpul. Baik anak-anak, sepanjang pembelajaran kita hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua, Ibu minta di antara kalian, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita tentang hari ini. Ada di antara kalian yang mau? Oke, silahkan. Silahkan Irma, berdiri. Hormat orang tua. Ya. Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Mendoakannya. Ya, itu saja. Oke, bagus. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Loviana, silahkan. Baik, kesimpulan yang didapat dalam pembelajaran menghormati orang tua yaitu pentingnya kita untuk menghormati kedua orang tua karena tanpa kedua orang tua kita bisa saja belum hidup untuk saat ini. Oke, bagus sekali. Begitu besar jasa orang tua terhadap kita ya. Apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Mendoakannya. Yang pertama, yang kedua, menyambung silaturahmi dengan sahabat atau kerabat orang tua. Yang ketiga, meneruskan cita-cita atau harapan orang tua. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Silahkan tuliskan hal-hal apa saja yang sudah baik, yang sudah kalian lakukan selama pembelajaran. Yang kedua, hal-hal apa saja yang belum baik atau kurang selama pembelajaran. Misalnya, selama pembelajaran tadi kalian ada yang ribut, ya akhirnya tidak menerima materi atau pembelajaran kita dengan baik. Kemudian, upaya yang kalian lakukan untuk memperbaiki yang masih belum baik atau belum kurang. Misalnya, tadi karena saya ribut, pertemuan berikutnya saya akan lebih baik lagi dengan cara ya, fokus mendengarkan materi pembelajaran. Jadi tentu harus lebih baik dari sebelumnya. Ya, silakan dicatat, Bu Guru tunggu jawabannya. Silakan dibuka bukunya. Jika sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya. Selanjutnya untuk tugas, silakan dibuka bukunya halaman 28. Di situ ada tugas unjuk kinerja tentang materi pemahaman tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Dikerjakan di rumah, dikumpul pada pertemuan berikutnya. Ya, sepanjang pembelajaran tadi ada kelompok yang aktif dalam melakukan diskusi, menyampaikan
presentasi dan juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan setiap diskusi. Saya apresiasi dan berikan reward kepada kelompok 1. Silahkan yang mewakili. Jadi anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bab tentang hormat dan patuh kepada guru. Silakan dipelajari dan dibuka bukunya, dibaca dengan baik supaya minggu depan kalian sudah siap untuk belajar. Terima kasih untuk hari ini, selalu sehat dan selalu bahagia. Kita tutup materi kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.